Bagaimana kita bisa tahu kita lebih mengikuti pimpinan Roh Allah dalam batin kita atau kita lebih mengikuti keinginan daging? Galatia 5 ayat 19-21 bicara soal perbuatan daging, dan kita bisa cek apakah kita masih hidup di dalamnya. Yang pertama, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Kalau kita masih hidup di dalam hal-hal ini, kita masih suka hal-hal yang najis, kita masih suka ngikutin keinginan hawa nafsu untuk hidup dalam dosa, kalau kita masih menyembah berhala, kita masih suka diramal hal-hal yang berbau sihir, kalau kita suka berselisih sama orang, suka bertengkar sama orang, kita suka iri, suka marah, kita egois mentingin diri sendiri, kita suka adu domba orang lain, gosipin orang lain, kita suka dengki sama orang, kita suka mabuk, kita lebih suka pesta pora daripada ibadah. Saya bisa yakinkan ini adalah ciri-ciri orang-orang yang masih suka hidup mengikuti hawa nafsu, hidup di dalam daging, bukan dipimpin Roh Allah. Jangan Anda berpikir Anda rajin beribadah, Anda bebas dari perbuatan daging. Kita harus senantiasa jaga hidup kita supaya Roh Allah di dalam kita itu betah tinggal di dalam kita. Kalau kita take it for granted, bahasa Inggris, kita tidak menjaga, kita nggak paham betapa berharganya, kita nggak menghargai kehadiran Rohnya di dalam hidup kita, sehingga kita hidup seenaknya, kita pesta pora, ngikutin keinginan hawa nafsu, ikutin keinginan daging, kita tinggal di dalam perbuatan-perbuatan daging, berarti kita sedang secara tidak sadar atau dengan sengaja kita membuat Roh Allah itu berduka dan tidak betah tinggal di dalam kita. Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Setelah kita ngerti bahwa di dalam hati kita diam Roh Allah, kita ngerti ayat ini bahwa kenapa kita harus jaga hati kita, karena ada Roh Allah yang tinggal di situ. Roh Allah lah yang merupakan sumber kehidupan bagi kita, yang membuat kita ngerti bagaimana menjalani hidup ini. Bahkan saya mau katakan, segala sumber inspirasi, hikmat, kekreativitasan, semua kebijakan, apapun yang kita tahu hal-hal yang baik kita terima dari Allah, itu berasal dari Rohnya di dalam batin kita. Jangan sampai kita membuat Roh Kudus tidak betah dengan berbuat hal-hal yang menolak kehadirannya dalam hidup kita. Saya ingin bacakan dalam Efesus 4 ayat 30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Ayat 31 menjelaskan apa yang mendukakan Roh Kudus. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Ayat 32, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jangan benci sama orang, jangan simpan kemarahan, jangan simpan kepahitan. Karena hal-hal inilah yang membuat Roh Kudus tuh gak betah tinggal di dalam kita. Kalau kita sadar ada Roh Allah yang tinggal dalam hati kita dan kita harus jaga hati kita, jangan lagi tidak mengampuni. Kalau ada orang yang menyakiti kita, berkati mereka. Makanya firman Tuhan berkata, berkati musuhmu. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Kalau Anda tinggal di rumah orang, Anda numpang di rumah orang, dan suami istri itu selalu bertengkar. Bagaimana rasanya? Suasana rumah jadi nggak enak bukan? Jadi kaku, jadi panas, jadi nggak nyaman. Ketika kita selalu bertikai dengan orang, kita selalu bertengkar, benci, geram, marah, kita selalu memfitnah orang lain, dan kita selalu berbuat jahat sama orang, Roh Kudus nggak akan betah tinggal di dalam kita. Mari hidup dalam pengampunan. Jaga hati kita tetap bersih, tetap tulus, tetap murni. Jangan jahat sama orang. Jangan simpan akal bulus, jangan simpan kebencian, rencana akal jahat terhadap orang. Jaga hati kita. Saya percaya kalau Roh Allah tinggal di dalam kita, Roh Kudus akan membisikkan kepada kita untuk mengampuni orang itu, untuk melepaskan pengampunan. Saya ingat bagaimana ketika saya dijahati sama orang, Tuhan malah bilang gini, jangan sampai hatimu beria-ria kalau dia jatuh. Tuhan tuh gak senang kita tuh jahat sama orang, meskipun di dalam hati Tuhan mau kita ngampuni orang dan berbuat baik kepada semua orang.